Halo semua, ketemu lagi bareng gue Imre. Jadi di video kali ini gue pengen cerita sedikit tentang golang concurrency primitif. Karena gue punya rencana untuk ngebahas beberapa golang advanced pattern untuk concurrency. Dan mungkin beberapa hal tentang best practice di concurrency golang. Sebelum ke sana gue pengen bahas dulu tentang primitif apa aja yang ada di golang untuk bisa ngebantu kita dalam melakukan atau membuat software-software yang menggunakan concurrency. Oke, jadi kita akan mulai dengan slide pertama tentang golang concurrency primitif. Jadi kita pengen bahas tentang primitif apa aja yang ada di golang. Dan saya Imre, Cloud Platform Engineer di Gojek. Dan kita mulai aja. Jadi di golang itu ada sebutannya namanya GoRoutine. Jadi GoRoutine itu adalah lightweight thread yang dikelola oleh runtime Go. Jadi kalau seandainya teman-teman berpikir thread, sebenarnya GoRoutine ini bukan thread, tapi dia adalah lightweight thread. Jadi kayak semacam lebih ringan lagi dari thread. Nah, untuk memulai sebuah go routine, caranya sederhana, teman-teman tinggal panggil go, kemudian kasih function apa yang pengen di-run dengan menggunakan go routine yang baru. Jadi di sini contohnya adalah function f dengan parameter x, y, z. Ketika kita panggil go, dia akan menjalankan function ini di thread yang baru atau di go routine yang baru. Sebenarnya main itu atau function main dengan golang itu juga merupakan sebuah go routine. Nah, kalau kita ngomongin tentang concurrency, ketika kita menggunakan concurrency yang harus selalu kita ingat adalah akses untuk shared memory, akses ke shared memory oleh beberapa goroutine itu harus selalu tersinkronisasi supaya tidak ada data yang tumpang tindih. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Nah, contoh goroutine. Jadi di sini gue punya contoh sebuah goroutine. Gue punya function namanya say yang inputannya itu merupakan string. Dan dia akan nge-iterate sebanyak 5 kali dan dia akan ngeprint string tersebut 5 kali dengan jeda masing-masing 100 milisecond. Di sini kalau kita lihat function mainnya, yang pertama dia go say word, kemudian say hello. Jadi go say word ini dieksekusi di dalam sebuah go routine, sementara say hello ini dieksekusi di main thread atau main routine. Kalau kita run, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ketika kita panggil sebuah go routine, dia akan dieksekusi dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi kalau di sini word, kemudian ini adalah hello yang dari main routine, kemudian ada word lagi, ada hello hello, word hello. Jadi kita nggak bisa ngatur siapa yang akan menjalankan atau siapa yang akan ngeprint sebuah string itu duluan. Kalau kita lanjut ke contoh go routine kedua, ada pertanyaan, ada berapa word yang muncul dengan program ini? Misalkan sekarang saya punya function say yang juga merupakan function yang sama dan dia akan iterasi sebanyak 5 kali, ada jeda, kemudian akan ngeprint string. Tapi di sini yang saya lakukan adalah saya cuma ngerun go say word doang, nggak ada lagi say hello. Jadi ketika kita nge-execute function main, kita akan langsung ngebikin go routine yang mengeksekusi function say. Pertanyaannya adalah ada berapa word yang muncul dengan program ini? Mungkin kalian bisa mikir dulu. Tapi kalau seandainya kita jalankan, programnya langsung exit. Kenapa? Karena pada saat ini, ketika si go say ini udah dieksekusi di sebuah go routine yang lain, function main ini akan otomatis langsung terminate karena nggak ada lagi yang perlu dilakukan di main thread. Makanya di sini si say hello, say word ini yang pengen kita lakukan dengan ngeprint s tadi, ngeprint string tadi, itu nggak muncul apa-apa. Kira-kira seperti itu. Nah, itu contoh go routine. Sekarang ada primitif kedua di Go yang namanya channel. Channel itu adalah sebuah kanal yang digunakan oleh Go routine yang berjalan secara concurrent atau mungkin nanti paralel untuk dapat berkomunikasi. Jadi kalau saya teman-teman lihat di sini, saya punya Go routine A. Go routine A ini ketika pengen ngirim data ke Go routine B, dia akan menggunakan sebuah channel untuk memparse datanya. Jadi Go routine mengirim sebuah data X melalui channel untuk dikonsumsi oleh Go routine B. Nah, ini adalah cara kita untuk menginisialisasi sebuah channel di Go. Jadi kita akan bikin variabel ch, kemudian di variabel ch ini kita make chan integer. Integer ini adalah data yang bisa digunakan di dalam channel tersebut. Kalau kita lihat di sini, ini adalah cara untuk kita mengirimkan sebuah data ke channel ch. Jadi misalkan v ini nilainya adalah integer dengan value 1. Yang kita lakukan di sini adalah kita nge-pass value tadi ke dalam sebuah channel. Nah, untuk mengkonsumsi value yang udah ada di dalam channel tersebut, kita menggunakan cara seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan comment seperti ini artinya adalah ambil value dari sebuah channel dan assign variabel tersebut ke variabel yang namanya v. Ini ada contoh sebuah channel. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat di sini, kita punya sebuah
function sum yang menerima sebuah array, kemudian dia juga akan menerima sebuah channel yang tipenya integer. Nah, kalau dilihat di sini, di dalam function ini dia punya sum, kemudian dia akan nge-iterate semua value yang ada di dalam array tersebut, dan kemudian akan dijumlahkan ke dalam variable sum. Once sudah selesai, sum tadi akan dikirimkan ke sebuah channel C. Itu function set. Kalau seandainya kita lihat sekarang, kita punya function kedua namanya main, yaitu main rutin dari si aplikasi ini. Dia akan menginisiasi variabel S yang isinya itu adalah sebuah array dengan beberapa value. Di sini kita akan bikin sebuah channel. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah dia akan ngebikin dua goroutine yang dimana masing-masing goroutine itu menerima channel yang sama, channel C yang udah kita buat. Dan kemudian di sini dia akan ngebagi dua array ini jadi dua bagian. Jadi bagian pertama akan diproses, 3 angka pertama diproses oleh goroutine yang pertama, dan 3 angka kedua akan diproses oleh goroutine yang kedua. Nah, setelah kita dapat value-nya, yang akan dilakukan di sini adalah total dari array tersebut akan dimasukkan ke variabel C, yaitu channel integer. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa ada X dan Y yang sebenarnya itu menerima value dari channel C, karena kita nge-execute function ini dua kali, otomatis sum-nya akan ada dua juga yang dipas ke variabel channel C. Makanya di sini ada value X, Y. Kalau seandainya kita jalankan, teman-teman bisa lihat di sini bahwa jumlahnya adalah min 5, 17, dan 12. Ini adalah X dan Y, yaitu total penjumlahan dari setengah S. Jadi misalkan ini min 9 tambah 4, hasilnya adalah min 5. Ini 7 tambah 2 tambah 8, hasilnya adalah 17. Kemudian yang dilakukan adalah di sini dia akan menjumlahkan X dan Y, dan kita mendapatkan jumlahnya 12. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dengan menggunakan goroutine dan channel, kita bisa mempercepat atau melakukan penjumlahan sebuah list yang panjang secara paralel. Jadi misalkan kita punya 100 elemen dalam sebuah array, kita bisa bikin 10 goroutine di mana masing-masing goroutine itu ngeproses 10 value. Nah, dengan begitu kita bisa dapat perhitungan yang mungkin lebih cepat. Itu contoh pertama. Kalau seandainya kita lihat di slide ini, ada istilahnya namanya blocking channel. Jadi secara default, pengiriman atau yang biasanya disebut send dan penerimaan atau yang disebut dengan receive itu akan terkunci atau block hingga sisi yang lain siap untuk menerima atau mengirimkan data. Maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, saya punya channel C yang tipenya boolean. Kemudian ketika saya pass value true ke dalam channel C tersebut, di sini akan terjadi blocking. Artinya apa? Kalau seandainya saya run, akan ada error. All goroutine are asleep, deadlock. Artinya adalah di sini sebenarnya aplikasinya nggak kemana-mana lagi. Aplikasinya akan stuck di sini. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, print line ini nggak akan pernah ke print. Nah, ini artinya blocking channel. Kenapa ada blocking channel? Karena dia mengirim data ke sebuah channel, tapi tidak ada channel, tidak ada sistem lain atau goroutine lain yang mengkonsumsi dari channel tersebut. Makanya dia ke block. Ini disebut blocking channel. Kalau kita bahas contoh kedua, gimana caranya supaya kita nggak dapat blocking channel lagi? Dengan cara yang sama, kita bikin sebuah channel C, kemudian yang kita lakukan adalah sama, kita akan ngepas sebuah value true ke channel C tadi, tapi kita akan bikin sebuah goroutine, di mana goroutine itu dia akan mengkonsumsi value dari C. Nah, ketika kita masuk ke goroutine ini, sebenarnya di sini akan block. Di sini akan block sampai si channel C ini menerima value dari true. Tapi karena di sini kita send value true, dan di sini dia nge-receive sebuah value, artinya nanti si routine ini akan bisa lanjut. Kalau kita run, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa this line is printed, udah ke execute. Artinya aplikasinya udah berhasil exit atau menyelesaikan aplikasinya. Nah, sekarang kalau seandainya kita nggak pengen punya sebuah goroutine yang harus mengkonsumsi data supaya nggak block, terus gimana caranya? Ada solusi lain namanya buffer channel. Jadi channel itu dapat punya buffer atau punya size lah sederhananya. Jadi misalkan kalau kita punya channel itu bisa isinya 10, bisa isinya 20, 30 dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, pengiriman data akan terkunci ketika channelnya penuh. Penerimaan data terkunci ketika channelnya kosong. Jadi kalau seandainya teman-teman punya channel yang isinya 5,
ketika udah full 5 dan teman-teman ngirim data ke channel tersebut, aplikasinya otomatis block atau nggak bisa progres lagi. Nah, sebaliknya ketika channelnya kosong, ketika ada yang ingin konsumsinya jadi keblok. Jadi aplikasinya nggak lanjut lagi ketika channel itu dicoba untuk dikonsumsi. Kalau kita lihat di sini, kita punya contoh sebuah function main yang punya channel boolean yang buffer size-nya adalah 5. Ketika kita di sini push sebuah data true ke channel C, si aplikasi ini tetap akan bisa progres karena dia nggak akan keblok karena baru ada satu data yang dipush ke dalam channel C. Kalau seandainya kita jalanin, teman-teman bisa lihat bahwa this line is be printed. Nah, jadi sebenarnya ketika kita pakai buffer channel, kita bisa mengatur, kalau kita tahu jumlah data yang akan kita push ke dalam channel, kita bisa pakai buffer channel supaya aplikasi kita nggak blocking. Nah, terus kalau seandainya yang sebelumnya tadi itu kenapa bisa blocking? Karena channelnya itu nggak punya buffer, artinya buffernya zero. Dalam istilah lain itu juga disebut dengan rendezvous channel. Maksudnya rendezvous channel ini apa? Itu adalah titik temu. Jadi kalau seandainya ada yang ngirim data, supaya bisa progres lagi harus ada yang langsung nge-consume. Nah, makanya di sini disebut dengan rendezvous channel karena dia punya rendezvous point. Nah, ini juga salah satu istilah yang mungkin familiar nanti kalau teman-teman pakai GoRoutine di Golang, namanya anonymous function. Jadi anonymous function itu adalah sebuah function yang didefinisikan tanpa nama fungsi yang mengacu ke fungsi tersebut. Misalkan kalau teman-teman punya sebuah aplikasi, biasanya kita kasih nama say yang menerima string, kemudian ada drive atau ada walk dan lain-lain. Nah, kalau anonymous function itu dia sebenarnya nggak ada nama functionnya nggak ada, tapi yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Kita akan bikin sebuah GoRoutine, GoFunc, kemudian kita bisa kasih parameter, dan di dalamnya kita bisa langsung melakukan sesuatu yang kita butuhkan. Makanya di sini namanya anonymous function, karena function ini sebenarnya nggak ada namanya yang refer ke function tersebut. Kalau seandainya kita run, yang dilakukan adalah dia akan ngeprint value-value yang ada dari si array ini. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya pengen bahas tentang range and close. Ini salah satu konsep yang cukup familiar juga kalau seandainya kita pakai GoRoutine di Golang. Jadi, ketika kita punya sebuah channel, si sender data dari channel tersebut bisa menutup channel tersebut, atau kita nyebutnya close channel, untuk mengindikasikan bahwa nggak ada lagi datanya. Jadi kalau seandainya datanya nggak ada, sendernya bisa bilang kalau datanya udah nggak ada lagi, maka sendernya akan nge-close channelnya. Nah, untuk supaya si receiver tahu bahwa channelnya udah ke-close atau enggak, si receiver bisa melakukan cara seperti ini. Jadi sebelumnya kita cuma langsung nge-send value channel tersebut ke V. Sekarang kita bisa nambahin variabel lain, mungkin namanya OK. Dan OK ini nanti akan bernilai false kalau channelnya udah ditutup. Jadi teman-teman bisa cek kalau channelnya udah ditutup, berarti jangan konsumsi lagi value-nya. Atau teman-teman mau return atau break dan lain-lain. Nah, kalau seandainya kita pakai channel, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan perulangan for i range ch untuk menerima value dari channel yang namanya ch sampai channelnya ditutup. Jadi kalau seandainya channelnya udah ditutup, otomatis for loop ini akan exit sendiri. Jadi ini contohnya, for i range ch, ketika ada datanya dia akan melakukan sesuatu, tapi once channelnya ditutup, dia akan langsung exit karena dia tahu bahwa channelnya udah ditutup. Di sini ada sedikit notes bahwa hanya sender yang seharusnya menutup channel. Jadi mengirimkan data ke channel yang udah ditutup itu dapat menyebabkan panic atau aplikasinya crash. Nah, jadi kenapa seperti ini? Hanya sender yang seharusnya menutup channel karena cuma sender yang tahu apakah data yang dikirim itu udah selesai atau enggak. Tapi gimana caranya kalau seandainya streaming? Si sendernya nggak pernah tahu kan kalau datanya itu akan selesai atau enggak. Nah, itu adalah hal lain yang mungkin nanti akan kita bahas setelah video ini. Di video lain. Kemudian ada primitif lain yang namanya select. Select itu dia akan ngebiarin sebuah GoRoutine menunggu untuk beberapa operasi komunikasi. Maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat di sini, saya punya sebuah function, punya channel C. Kemudian di sini ada statement select, di sini ada case. Jadi bayangkan kayak switch case, tapi ini kegunaannya untuk GoRoutine. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada dua case. Select ini akan terkunci, akan ngeblok. Select ini akan ngeblok sampai salah satu case dari si select ini terpenuhi.
Maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman lihat sekarang di sini ada vault yang diisi dengan value dari channel C. Kalau seandainya nggak ada kondisi ini atau nggak ada kondisi ini adalah time after. Jadi ini kayak waktu tunggu untuk deadline. Jadi saya bikin di sini sebuah deadline yang durasinya itu random 0, 1 atau 2. Jadi kalau seandainya nggak ada yang nge-trigger ini, kalau seandainya ini nggak kejadian atau nggak ada eventnya, otomatis select ini akan block. Once ada yang salah satu terpenuhi, misalkan ternyata timernya udah time out duluan, otomatis nanti selectnya akan langsung nge-execute bagian ini. Kalau seandainya ada yang nge-push data ke channel C, maka block ini akan otomatis ke-execute. Nah, terus goroutine ini gunanya untuk apa? Ini saya pakai untuk ngesimulasiin gimana caranya kita nge-push data supaya bisa ngetes apakah ini yang ke-trigger duluan atau ini ke-trigger duluan. Kira-kira seperti itu. Kalau saya jalanin sekarang, saya akan run. Nah, sekarang nih yang ke-trigger duluan ternyata adalah timeout. Kalau kita trigger lagi, ini sebenarnya masih ke-block sampai timeout. Jadi udah kurang lebih waktu timeoutnya udah ke-trigger. Kalau saya run lagi, masih timeout, akan ada mungkin kondisi di mana kita dapat 10. Karena ini non-deterministic, nah kita sekarang dapat 10. Karena kebetulan pada saat kita nge-push data ini terjadi duluan sebelum timeout. Makanya yang ke-print duluan adalah 10. Itu gunanya select. Kalau kita lanjut tentang select, jadi di select itu ada konsep yang namanya default selection. Default selection ini adalah dia memberikan kondisi default pada sebuah select statement. Jadi default itu akan dieksekusi otomatis ketika case-case lain itu tidak terpenuhi. Jadi kalau di sini sekarang saya punya sebuah ticker, kemudian saya punya timeout juga, time after 500, ini adalah channel juga. Di sini dia akan ngecek apakah ada data yang di-push ke channel tick, apakah ada data yang di-push ke channel boom. Kalau seandainya ada, dia akan nge-execute ini, salah satu dari ini. Tapi kalau nggak ada, dia akan selalu nge-execute bagian default. Kalau kita run, teman-teman bisa lihat di sini bahwa sebelum ticknya ke-trigger, karena setiap 100 milisecond, di sini kita akan nge-execute function yang nge-execute block yang ada di dalam default. Jadi dia nge-print titik. Kemudian karena masih belum ada, dia akan nge-print titik lagi. Kemudian karena tick ini kebetulan udah ke-trigger, maka dia akan nge-print tick. Dan begitu seterusnya sampai timeout selama 500 milisecond. Makanya di sini akhirnya ada boom. Jadi kalau seandainya teman-teman butuh kondisi default, teman-teman bisa menggunakan key default untuk menentukan action apa yang perlu dilakukan. Kira-kira seperti itu primitif bawaan dari Golang untuk concurrency. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalin komen. Berikutnya, di video berikutnya nanti kita akan bahas tentang gimana caranya kita menggunakan konsep-konsep di concurrency seperti fan in, fan out, kemudian ada cancellation juga, dan kemudian gimana cara kita ngedetect race condition, dan banyak hal. Jadi jangan lupa subscribe, tonton terus video YouTube gua, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.